Kenapa dalam agama-agama kuno orang yang meninggal itu jenazahnya harus dikremasi? Misalnya dalam tradisi Taoisme, Shinto, Konfusianisme, Hindu, dan Buddha, biasanya jenazah orang yang meninggal itu dikremasi, bukan dikubur. Di Bali, tradisi kremasi ini diikuti dengan upacara yang sangat meriah dan megah dengan sesaji dan musik, namanya ngaben. Nah, tujuan jenazah dikremasi ini sebenarnya punya makna spiritual yang sangat dalam. Dan ini dijelaskan dengan lengkap di buku Perjalanan ke Alam Kematian berikut ini. Ini adalah buku yang menjelaskan bagaimana nanti ruh itu pergi dan kemana ruh akan pergi setelah meninggal dunia. Ternyata jenazah dikremasi itu ada maksudnya. Dalam tradisi-tradisi spiritual kuno sudah dipahami bahwa untuk mencapai kesempurnaan maka ruh harus bisa terlepas dari ikatan apapun dengan dunia, termasuk dengan ikatan fisik. Di sini ruh manusia harus benar-benar lepas dari ikatan hidup duniawi, tidak hanya ikatan dengan jasad fisik saja, tapi juga harus bebas dengan kemelekatan akan keinginan duniawi yang belum terpenuhi, kemelekatan akan hasrat duniawi, kemelekatan akan penyesalan atas apapun yang belum sempat dilakukan selama hidup di dunia, kemelekatan akan kesedihan, bahkan kemelekatan akan ketakutan apapun yang ada di dunia. Intinya, kemelekatan itu membuat ruh tidak bisa bebas dan melanjutkan perjalanan spiritualnya untuk naik ke dimensi yang lebih tinggi lagi, yang disebut sebagai dimensi cahaya. Lalu bagaimana sih kemelekatan ini bisa terjadi selama manusia hidup? Kemelekatan sebenarnya adalah ranah pikiran dan rasa. Pikiran dan perasaan dihasilkan oleh otak yang selalu memproses setiap apapun rangsangan informasi yang diterima tubuh. Manusia bisa melekat karena sebelumnya ada emosi negatif yang membuat melekat akan sesuatu seperti takut, khawatir, menyesal, sedih, atau keinginan yang menggebu-gebu. Emosi negatif ini bisa muncul karena sebelumnya ada pikiran yang sibuk mempersepsi. Bentuk-bentuk pikiran ini tergantung dari bagaimana otak manusia bekerja. Dalam tradisi ngaben, ikatan energi ruh dengan otak ini diputus dengan cara pembakaran, sehingga tidak ada lagi pikiran dan rasa yang membuat ruh terikat dan reinkarnasi lagi. Itulah kenapa saat ngaben dilakukan pun upacaranya dilaksanakan dengan melepas kepergian jenazah dengan sukacita dan ikhlas. Tidak ada kesedihan karena kesedihan bisa membuat pikiran kerabat menyambung dengan energi ruh yang sudah meninggal dan membuat ruh terikat lagi. Saat jenazah dibakar, maka dibakar pula semua ikatan ruh dengan dunia ini, sehingga ruh bisa melanjutkan perjalanan ke bentuk dimensi lain yang lebih tinggi atau dimensi cahaya yang sesungguhnya. Selengkapnya bisa kalian baca sendiri di buku Perjalanan ke Alam Kematian ini. Buruan cekot di keranjang di kiri bawah video sebelum buku ini habis dan berhenti dicetak.